In progress. Hai guys, Febri di sini. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit konfigurasi tentang jaringan dasar atau biasa disebut juga dengan local area network. Jadi pada kesempatan kali ini para user boleh menyiapkan satu alat terlebih dahulu, di mana aplikasi ini bernama Kisco Packet Tracer yang akan kita gunakan untuk praktik kali ini. Jadi langkah pertama, kita membutuhkan switch. Switch merupakan alat penghubung antar komputer yang bisa digunakan ketika kalian ingin menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya. Jadi switch tersebut ada dua macam lagi. Yang pertama, switch yang bersifat portnya sudah tersedia, dan yang kedua adalah switch yang belum ada portnya. Dan untuk mempersingkat waktu, maka saya akan beli switch yang sudah tersedia portnya. Langsung kita dart, lalu taruh ke sini. Lalu langkah kedua, karena kita ingin menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya, maka yang akan kita butuhkan adalah device komputer. Komputer pertama, 2, 3, 4. Oke, jadi sebenarnya indeks komputer pertama itu adalah indeks PC 0, PC 1, PC 2, PC 3. Jadi karena saya sudah mencoba praktik ini sebelumnya, maka berlanjut jadi 4, 5, 6, 7. Dan itu tidak akan mempengaruhi arus jalan lintasnya. Oke, langkah selanjutnya, karena komputer ini masih belum terhubung dengan switch atau switch port ini, maka langkah selanjutnya yang kita butuhkan itu adalah kabel. Maka di kabel ini kita bisa jumpai di bagian connections. Di connections ini tersedia banyak sekali kabel. Ada kabel fiber, PON, koaksial, dan serial. Jadi di sini kita akan menggunakan kabel tembaga atau kabel Cooper Strike Through. Di mana kabel Cooper Strike Through ini akan kita pakai untuk semua PC. Oops. Kita dart dulu, baru kita sambungkan, lalu pilih Fast Ethernet, lalu pilih ke switch-nya. Nah, di switch ini pilih juga Fast Ethernet. Lakukan langkah yang sama dengan berulang. PC pertama juga Fast Ethernet, disambungkan dengan switch, juga pilih menu Fast Ethernet. Oke. Langkah terakhir adalah Fast Ethernet juga. Oke. Sekarang di bagian depan saya ini sudah tersedia, di mana switch yang sudah tersedia portnya dengan 4 PC yang belum terinput alamat IP-nya, serta konektivitas yang belum menyatu. Ini ya yang disebut juga dengan topologi fisik. Di mana topologi fisik ini tidak bisa berjalan secara teratur jika tidak disetting alamat IP-nya. Nah, di sini karena kita belum setting alamat IP-nya, terlebih dahulu kita setting dulu alamat IP untuk PC pertama. Cara men-setting alamat IP itu, tekan saja komputer tadi, lalu pergi ke menu desktop, lalu kita ke IP configuration, lalu masukkan IP address-nya. Untuk IP address-nya bisa diketik 192.168.1.1. Untuk subnet max-nya itu disamain untuk setiap PC. Yang dibedain hanya IP-nya doang. Kita lanjut lagi. Untuk PC yang kedua, alamat IP-nya berbeda, 192.168.1.2. Subnet max-nya itu dibedain. Default gateway-nya itu dibuat saja 0. Untuk domain name system server itu dibuat juga dengan 0. Tidak perlu ditulis karena kita pada pembahasan kali ini membuat konsep jaringan dasar. Jadi tidak perlu gateway. Dan yang untuk PC ketiga itu sama IP-nya, hanya perbedaannya hanya di bagian belakang dengan subnet max yang sama. Lalu kita lanjut lagi ke PC yang terakhir, itu IP configuration-nya 192, 198,
1.4. Subnet maksudnya sama. Oke. Sekarang bisa kita perhatikan bahwa topologi fisik yang sudah saya jelaskan tadi untuk switch dengan PC-nya sudah berjalan satu langkah atau satu jalur. Jadi topologi fisik yang seperti ini saja tidak cukup karena kita butuh pembuktian apakah PC ini terhubung dengan PC sebelahnya atau bahkan PC ini terhubung dengan PC yang paling jauh yaitu PC keempat. Apakah terhubung apa tidak, itu bisa kita tes dengan menggunakan command prompt yang sudah disediakan oleh Cisco Packet Tracker. Lalu langkah selanjutnya, cara ngeceknya itu tekan lagi PC pertama, lalu kita pergi ke menu desktop, lalu kita cari command prompt di sebelahnya terminal, kita cari command prompt ini buat ngetes. Oke, command prompt ini sebenarnya sangat mirip dengan command prompt yang ada di PC-PC biasanya karena Cisco Packet Tracer ini berusaha untuk memberikan pengalaman baik untuk user-user pemula. Jadi di Packet Tracer PC command line ini kita bisa ketik saja langsung untuk ngecek if alamat PC sekarang yang kita gunakan itu gampang, tinggal diketik if lalu config. Di enter. Oke, di sini IP address saya adalah 192.168.1.1. Itu dikarenakan saya menggunakan PC pertama untuk menjadi bahan percobaannya. Lalu cara ngetes apakah PC pertama itu terhubung dengan PC 2, 3, dan 4 itu caranya tinggal diketik ping 192.168 yang ingin kita cek alamat IP-nya itu adalah alamat IP untuk komputer kedua. 1.2. Lalu di enter. Kita tunggu datanya. Oke. Alamat IP-nya sudah berhasil dan ping-nya juga sudah berhasil. Ini menandakan bahwa komputer pertama terhubung dengan komputer kedua. Lalu bagaimana jika komputernya itu jaraknya jauh, bahkan sampai komputer keempat? Mari kita coba. 192, ping-nya jangan lupa, karena tujuan dari ping tersebut adalah melakukan pengecekan terhadap komputer, apakah komputer tersebut sudah terhubung dengan komputer lainnya. Dan enter, bisa kita lihat bahwa komputer pertama juga terhubung dengan komputer keempat. Lalu bagaimana jika komputer tersebut tidak terhubung dengan switch-nya dan ingin kita melakukan pengecekan? Sebagai contoh, saya akan melakukan ping terhadap komputer yang sudah tidak memiliki alamat IP. Contohnya seperti 6. Mari kita ping, apa peringatan yang muncul. Oke. Sebuah peringatan bahwa ping tersebut mengeluarkan request timeout secara terus-menerus dikarenakan bahwa alamat IP 192.168 dan di belakangnya 6 ini tidak memiliki PC maupun switch yang terhubung. Jadi intinya tidak ada kabel yang terhubung sehingga tidak ada data yang diterima oleh perangkat PC pertama. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita udah bahas semuanya dari bagian-bagian cara merakit PC ke switch-nya, cara menginput alamat IP, cara melakukan pengecekan IP config-nya, serta cara terakhir yaitu melakukan testing terhadap PC pertama sampai dengan PC keempat. Oke, sekian dari saya, Febri Darmawan. Saya jurusan Teknik Informatika, izin berpamit. Bye-bye.